Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah keluarga hari ini walaupun secara online. Ibadah kali ini sekaligus persiapan kita untuk menyambut Pekan Unduh-Unduh yang akan dilaksanakan minggu ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam peribadatan saat ini. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 4, bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ajak saudara keluarga kita memasuki ibadah yang penuh dengan rasa syukur hari ini di dalam saat yang teduh. Mari kita meneduhkan hati kita di dalam keteduhan. Ibadah keluarga di dalam kami menghayati Pekan Unduh-Unduh hari ini. Kami hayati dan kami lakukan di dalam anugerah rahmat pertolongan dari Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan dari PKJ nomor 26, bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebelum memasuki firman pada hari ini, mari kita saksikan kesaksian dari saudara-saudara kita.
Salam, nama saya Sugianto atau kebanyakan orang-orang memanggil saya Londo. Profesi saya selama ini pengurus travel, juga kalau ada anak-anak travel lain nggak datang, saya nyetiri sendiri. Awal saya bekerja di travel itu karena sekitar tahun 2000 saya di PHK dari suatu pekerjaan yang nggak mungkin saya sebutkan, dan karena bingung akhirnya saya ketemu teman saya yang mempunyai travel, pemilik travel. Udah namanya travel nggak usah saya sebutkan. Akhirnya saya, karena itu teman baik saya, jadi saya disuruh ngurusi travel. Dan ngurusi travel itu pun kalau ada sopir yang nggak datang, saya harus jalan sendiri, baik ke Juanda, ke Semarang, ke Jogja, bahkan ke Bali, kemana aja pokoknya seluruh Pulau Jawa. Dukanya itu karena tamu kita itu orangnya macam-macam. Ada yang perangainya keras, ada yang perangainya lemah lembut. Jadi kalau perangainya keras, kadang-kadang dia minta jalan pelan. Sudah saya pelankan malah bentak minta cepat. Itu. Sukanya kalau tamu kita itu orangnya lemah lembut, artinya bisa dijak ngomong-ngomong, dan mungkin kita itu ada Google itu kan sekarang aja. Jadi dulu belum ada Google, jadi kita itu kadang-kadang nyari alamat itu kesasar. Dan apabila alamat itu sudah ketemu, ya itulah suka kita untuk mengantar tamu-tamu kita. Berkah Tuhan bagi saya itu sangat luar biasa, dan saya bisa menghidupi keluarga saya walaupun sedikit, saya bisa memberi persembahan ke gereja. Ya macam-macam lah berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya diberi kesehatan walaupun saya pernah sakit, dan keluarga saya semuanya itu, nggak semua keluarga saya ke gereja. Itu ya Tuhan mungkin menghendaki begitu. Ada anak saya, ada yang masuk Islam, ada anak saya yang masuk Hindu. Mudah-mudahan tinggal satu, mudah-mudahan bisa ikut jejak saya. Yang utama itu adalah kita itu sabar. Ya, kita tunjukkan bahwa kita itu lain dengan yang lain. Bahwa kita itu ada Tuhan. Jadi mungkin customer itu lebih suka kepada kita. Jadi customer selalu request, dia pesan travel, pasti yang di request itu di antara 3 ini kebanyakan. 60% yang di request pasti anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, saya ucapkan selamat Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya Ibu Jekti Kurniawati Daud
dari Rayon Utara. Profesi saya sehari-hari menjadi guru sejak tahun 1985. Sekarang saya mengajar di SDN Kedung Kandang 2 di dekat lapangan, dekat gereja GKJW Kedung Kandang. Jadi guru sukanya itu jika ada siswanya yang sukses. Kebetulan saya kan mengajar kelas 6, jadi kalau siswanya itu nilainya bagus-bagus, dananya bagus, itu adalah kebanggaan dari seorang guru. Terlebih kalau dari SD itu siswanya bisa melanjutkan ke SMP negeri semua, luar biasa senangnya. Kalau ditanya tentang dukanya, hampir kok tidak pernah berduka ya, senang terus, happy terus jadi guru itu. Terlebih-lebih kalau menemui siswa yang sedang punya masalah, kalau saya bisa membantunya menyelesaikan masalahnya, rasanya kok tambah bangga seperti itu. Melalui profesi jadi guru itu merupakan suatu berkat Tuhan yang luar biasa, karena saya merasakan bisa berbagi, bisa mentransfer ilmu, bisa mendidik anak-anak, bisa mendampingi anak-anak untuk belajar menjadi bisa dan sukses. Itu merupakan berkat Tuhan bagi saya. Terlebih-lebih kalau saya ini bisa membantu anak-anak di dalam hal kesulitan belajar. Saya merasa bersyukur sekali karena saya menjadi guru itu saya mempunyai kesempatan untuk mendidik anak-anak, terlebih-lebih membantu anak-anak yang kurang mampu, yang anak-anak yang lambat belajar, anak-anak yang mengalami kesulitan. Itu bagi saya merupakan ucapan syukur karena saya punya kesempatan untuk berbagi bersama anak-anak didik saya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKJW Kedung Kandang. Saya dari Rayon Timur atas nama Wahyu Sewidodo. Saya bekerja berprofesi sebagai satpam di kantor Majelis Agung GKJW. Saya bekerja selama 21 tahun. Saya masuk pada tahun 2000 dan mengikuti Latram pada tahun 2009 dan menjadi satpam hingga saat ini. Banyak sekali suka duka yang pernah saya alami. Salah satu contohnya suka saya ketika saya sering menerima tamu. Dari situ saya mendapatkan banyak pengalaman dari mereka, banyak hal-hal positif yang saya dapatkan dari mereka. Saya punya banyak teman, saya dapat berbagi pengalaman dari mereka, dan tentunya juga dengan banyaknya tamu yang datang itu akan membawa berkat bagi saya. Entah itu pengalaman-pengalaman dan yang lain-lainnya, itu yang dapat saya syukuri dari tamu-tamu. Dan dukanya juga banyak sekali. Saya pernah
dalam bekerja, dalam berangkat. Kendaraan yang saya naiki pernah lepas rantai. Setelah itu saya memperbaiki dan akhirnya saya terlambat untuk bekerja. Lalu sampai akhirnya saya pernah jatuh karena keterlambatan itu, karena waktu itu pas hujan deras, saya naik sepeda dengan kencang, akhirnya saya terjatuh. Tapi saya bersyukur karena Tuhan pelihara saya, meskipun saya jatuh dengan sangat keras, tapi Tuhan masih menolong saya. Itu sebagian dari cerita duka saya, tetapi saya tetap bersyukur dengan pekerjaan saya, karena dengan saya bersyukur, saya menikmati proses Tuhan dalam bekerja, itu menjadi berkat bagi saya. Saya sangat mensyukuri dengan pekerjaan saya saat ini, karena dengan bersyukur dan bekerja saya merasakan berkat Tuhan selalu ada dalam keluarga kami. Itu yang saya rasakan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sulit, Tuhan tetap menolong kami, entah itu melalui pekerjaan yang lain, dan apa yang tidak pernah saya pikirkan pun Tuhan sudah menyediakan berkat Tuhan. Banyak sekali cara kita dalam mengucap syukur. Mengucap syukur dapat kita lakukan dengan cara kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan baik, dan itu pasti akan menjadikan berkat bagi sekeliling kita, bagi orang lain, dan kita juga dapat mewujudkannya melalui persembahan, melalui berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan yang terlebih penting adalah persembahan tubuh kita, yaitu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sedikit kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Sebelum kita bersama masuk di dalam perenungan sabda, mari kita berdoa. Engkau Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Sumber sukacita yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami atas segala anugerah dan cinta-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu atas sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami menghayati setiap perjalanan kehidupan kami sampai hari ini adalah anugerah dan berkat-Mu, dan biarlah kami boleh tetap memohon atas kasih-Mu itu. Dan ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, jikalau seringkali kami jauh dari Tuhan. Di dalam ungkapan syukur sukacita pekan unduh-unduh ini, kami dasari di dalam firman-Mu yang biarlah boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, setiap kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita berbahagia setiap orang yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab kita pada saat hari ini, mari kita nyanyikan lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar sebuah lagu yang cukup populer di tahun 2004? Lagu ini dinyanyikan dengan judul yang begitu banyak dikenal oleh orang banyak. Rocker juga manusia. Kalau itu dinyanyikan, saya percaya Pandu Puji pasti menyanyi dengan gayanya. Bapak Ibu dan Saudara, lagu rocker juga manusia ini seringkali juga diplesetkan dengan banyak ungkapan dan juga sebuah kata-kata. Bahkan di dalam kalangan orang Kristen pun disebutkan orang Kristen pun juga manusia. Seringkali itu menjadi ungkapan pembelaan. Bahkan di kalangan anggota majelis termasuk pendeta di dalamnya disebutkan majelis pun juga manusia. Kalau kita mendengar ungkapan itu Bapak Ibu dan Saudara, artinya bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya masih rentan di dalam dosa. Dan bahkan di satu sisi sebagai manusia, kita tidak boleh pongah karena kita masih seringkali jatuh di dalam dosa. Sedangkan di sisi lain, ungkapan tersebut seringkali dijadikan dalil atau bahkan seringkali dijadikan sebuah hal yang permisif bahwa pembenaran, ya sudahlah, wong saya juga manusia, jadi boleh-bolehlah kalau saya masih berdosa. Apakah demikian? Tentu harusnya tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam teks hari ini, mengingatkan kita tentang jalan hidup sebagai komunitas Kristen, komunitas orang beriman yang sudah mengenal Kristus.
Pertanyaannya adalah bagaimana sebagai komunitas iman, sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Kristus harusnya hidup. Sehingga di dalam surat Paulus ini disebutkan, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Menjadi sebuah pilihan di dalam kehidupan ini yang tentu tidak mudah. Karena satu dengan yang lain pasti saling tarik ulur dan saling supaya orang ikut di dalamnya. Teks kita menentang keras kompromi di dalam hidup berdosa. Di ayat 19 sampai 21 dilanjutkan di ayat 26 ditunjukkan tentang keinginan daging yang membuahkan dosa dan tindak kejahatan. Di ayat 19 sampai ayat 21 jelas. Salah satunya di sini adalah hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan iri hati, kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Mari kita fokus pada kata kepentingan diri sendiri. Bukankah ini yang menjadi PR kita bersama di dalam persekutuan? Di dalam persekutuan harusnya sudah tidak ada lagi adanya kepentingan diri sendiri, tapi adalah kepentingan bersama. Kepentingan persekutuan dan juga yang mendatangkan rasa syukur untuk dinyatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, komunitas Kristen adalah komunitas yang telah ditebus oleh Kristus. Kalau di ayat 1 kita bisa melihat bagaimana orang Kristen sudah dimerdekakan. Harusnya hidupnya di dalam roh. Seperti di ayat 22 sampai 23. Hidup di dalam roh artinya tidak dapat dikompromikan dengan keinginan daging. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, hiduplah di dalam roh. Di ayat yang ke-18 disebutkan tidak mungkin orang hidup di dalam roh dengan memenuhi hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara, hukum itu berbicara tentang yang salah. Sedangkan roh menuntun orang untuk melakukan hidup yang benar. Salah satunya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-23, hidup menurut roh adalah adanya kemurahan, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Bukankah hari ini kita di dalam pekan unduh-unduh harusnya ada sukacita? Sukacita apa, Pak? Wong kondisinya seperti ini. Sukacita di dalam kita mempersembahkan apa yang ada di dalam diri kita. Sukacita karena Tuhan memberikan kesempatan sampai hari ini supaya kita boleh ambil bagian di dalam wujud nyatakan rasa syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang melihat rasa syukur, sukacita itu karena berlebih. Tapi mari kita melihat, belajar dari janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau belajar mempersembahkan seturut dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Ada ucapan syukur, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maka di dalam hidup sering kita mendengar kompromi tentang dosa. Mari kita ingat identitas kita sebagai milik Kristus. Mari kita ingat diri kita ini sebagai komunitas Kristen. Persekutuan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Tuhan dari dosa. Dengan demikian pertanyaannya, apakah cukup kita menyadari bahwa kita salah atau jatuh di dalam dosa? Tidak. Tidak cukup kita hanya menyadari, tapi diperlukan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diperlukan hidup yang seturut dengan keinginan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ungkapan syukur pekan unduh-unduh ini, kita bersama ingat, Tuhan memiliki maksud menempatkan kita di setiap pekerjaan kita, di setiap keluarga kita, di setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mendatangkan damai sejahtera, supaya kita hidup benar, bukan wujud nyatakan keinginan daging,
tapi wujud nyatakan keinginan roh. Karena kemelekatan kita di dalam roh itulah yang memberikan sukacita, bukan kemelekatan kita terhadap daging. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai komunitas umat percaya, sebagai umat yang telah ditebus dari dosa, kita selalu bersandar hidup di dalam roh dan penuh kesehatian bersama dengan Kristus. Selamat menghayati pekan unduh-unduh, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ajarkan kami Tuhan, hidup seturut dengan kasih karunia-Mu, hidup menurut roh, di dalam kami mewujud nyatakan sukacita dan syukur kami, semakin berlimpah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam keinginan daging kami, supaya kami semakin seturut dan lekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang didasari firman Tuhan dari kitab Mazmur 30 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada hamba-Nya yang kudus. Mari kita mengumpulkan persembahan seraya memuji dari PKJ 146 bait yang ke-1 dan yang ke-3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satukan hati di dalam syafaat kita. Ungkapan syukur yang boleh kami haturkan kepadamu saat ini ya Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ucapan syukur ibadah keluarga, ucapan syukur atas persembahan pekan unduh-unduh, dan juga persembahan-persembahan yang lain, kiranya Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan gereja Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati setiap pribadi keluarga yang telah mengumpulkan ungkapan syukurnya, biarlah kami juga boleh mengelola persembahan syukur ini dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pengelola persembahan dan juga pengguna anggaran, Tuhan berkati dan Tuhan senantiasa menuntun di dalam hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini juga boleh bersukacita bersama
hidup semakin seturut dengan roh-Mu, dan biarlah kami boleh mendatangkan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga-keluarga Tuhan untuk boleh tetap bersandar kepadamu di tengah pergumulan persoalan yang dialami saat ini. Yang saat ini sedang mengalami persoalan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menemani dan senantiasa memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini masih sekolah sampai yang berkuliah, yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan ataupun pasangan hidupnya. Tuhan berkati mereka supaya anak-anak warga jemaat Tuhan boleh menjadi berkat di tengah pelayanan gereja Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin bersehati di dalam pelayanan gerejamu ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam rahmat penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap percayalah kepada Tuhan, hiduplah menurut Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga rasa syukur itu boleh kita nyatakan hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut pengutusannya dengan menyanyikan PKJ nomor 153. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari itu, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu ya Bapa melingkupi hati dan kehidupan kami, dan biarlah hidup menurut Roh-Mu senantiasa mendatangkan sukacita dan rasa syukur. Dan kami mohon kekuatan berkat Tuhan saat ini. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera, hidup baru, penuh sukacita dan syukur tercurah bagi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.